Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, we will discuss about profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada 6 nilai-nilai Pancasila seperti yang sudah kita pelajari di pekan lalu. Ya bukan pelajari sih, kita sebutkan waktu sama Pak Maksum. Jadi yang pertama itu ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus yang kedua ada berkebinekaan global, yang ketiga ada bergotong royong, dan yang keempat ada mandiri, yang kelima ada bernalar kritis, yang keenam ada kreatif. Nah, yang nomor 1 itu ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi sebagai pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam berhubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi makna Tuhan Yang Maha Esa di sini itu bukan semata-mata cuma Allah doang, tapi Tuhan-Tuhan yang lain gitu juga, menurut kepercayaannya masing-masing. Karena di sini pelajar Indonesia ini nggak hanya beragama Islam gitu. Nah, jadi memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya yang beragama Islam itu menurut kepercayaannya misalnya dia harus mengucapkan salam sebelum masuk rumah atau sebelum masuk kelas gitu. Nah, itu juga diterapkan. Misalnya yang Hindu, yang Kristen dan lain sebagainya gitu. Jadi di dalam nilai beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ini ada 5 elemen kunci. Yaitu yang pertama itu akhlak beragama. Jadi kayak akhlak-akhlak yang diterapkan dalam beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ini ada 5 akhlak gitu. Akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan yang terakhir akhlak bernegara. Itu. Jadi enggak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga ada akhlak-akhlak yang harus diterapkan gitu. Nah, yang kedua ada berkebinekaan global. Jadi maksud berkebinekaan global di sini adalah pelajar Indonesia itu harus mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya dengan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Nah, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Jadi antara budaya-budaya atau antar suku itu harus dipertahankan dan dijaga interaksinya gitu. Dalam makna lain kita nggak boleh mengejek suku lain gitu atau ras-ras lain. Nah, di nilai berkebinekaan global di sini juga ada elemen dan kunci kebinekaan global, yaitu meliputi yang pertama. Nah, di sini ada mengenal dan menghargai budaya. Nah, terus yang kedua, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Yang ketiga, di sini ada nilai bergotong royong. Jadi, maksud bergotong royong di sini adalah pelajar Indonesia itu harus memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar. Jadi makna bergotong royong di sini kalau dalam Islam itu seperti menjaga ukhuwah Islamiyah gitu. Nah, jadi dalam bergotong royong ini juga ada elemen-elemen di dalamnya. Yang pertama, berkolaborasi. Yang kedua, kepedulian dan berbagi. Jadi, meningkatkan kepedulian dan meningkatkan rasa berbagi antar sesama gitu. Yang tidak memandang suku dan etnis tertentu. Nah, yang keempat ada mandiri. Okay. The next slide, we will discuss about mandiri. Jadi mandiri di sini itu adalah
pelajar Indonesia itu harus bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya gitu. Jadi kalau misalnya ada tugas sekolah, itu dia juga harus bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Karena menyelesaikan tugas sekolah itu merupakan kewajiban siswa. Nah, di sini ada elemen dari nilai mandiri tersebut. Yang pertama. Jadi itu ada kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Jadi maksudnya itu sadar akan tanggung jawab, sadar akan tugas, sadar akan sifatnya di sekolah itu bagaimana gitu. Jadi mandiri itu bisa kembali lagi ke nilai yang pertama tadi, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa gitu. Bisa menghadapi situasi, kan di sekolah itu pasti situasinya itu nggak menentu, kadang tuh emang membuat emosi atau gimana gitu. Jadi siswa itu harus bisa menghadapi situasi-situasi tersebut gitu. Jadi yang kelima itu ada bernalar kritis. Nah, bernalar kritis itu maksudnya adalah pelajar itu mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Nah, membangun ketertarikan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Jadi, informasi-informasi dari guru atau informasi-informasi dari pengumuman ataupun apa itu diserap dengan baik. Misalnya ada informasi tugas untuk mengerjakan halaman sekian karena guru itu tidak masuk gitu. Jadi, harus menyerapnya dengan baik. Gitu. Terus ada elemen juga di dalam bernalar kritis tersebut. Nah, kira-kira elemennya apa? Elemennya itu adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi, penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir dan mengambil keputusan gitu. Nah, yang terakhir yaitu ada kreatif. Nah, kreatif itu pelajar mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Jadi, makna elemen dari kreatif ini adalah menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal gitu. Nah, pokoknya 6 ini tadi ada lagunya sebenarnya tuh, ada 6 nilai-nilai Pancasila ini ada lagunya gitu. Tapi mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube sendiri gitu ya untuk menghafalkan 6 nilai-nilai. Selanjutnya the next slide we will discuss about keselarasan Pancasila dan pendidikan Islam. Jadi apa sih sebenarnya kaitannya Pancasila itu dengan pendidikan Islam gitu. Jadi kita yang pertama tujuan. Jadi tujuan utama pendidikan Islam itu apa sih gitu. Jadi tujuan pendidikan Islam yang pertama adalah membentuk insan kamil, membentuk manusia yang sempurna gitu. Jadi maksudnya tujuan pendidikan Islam itu dia nggak hanya membentuk pelajar hanya memahami ilmu-ilmu umum, tetapi juga memahami ilmu agama Islam gitu. Nah, maksudnya membentuk insan kamil di sini adalah yang pertama tadi selaras dengan nilai nomor 1, yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi sejalan gitu. Nah, yang kedua ada berakhlak mulia, maksudnya akhlakul karimah. Jadi sesuai dengan nilai juga berakhlak mulia yang ditekankan dengan Pancasila. Terus yang ketiga ada memiliki kecerdasan intelektual dan sosial. Nah, itu tadi sejalan juga dengan bernalar kritis dan bergotong royong.
Terus yang terakhir ada mampu berkarya dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi selaras dengan kreatif dan mandiri. Gitu. Jadi misalnya makna yang tadi yang bernalar kritis tadi. Jadi maknanya itu kalau misal diterapkan dalam pendidikan agama Islam itu kayak peserta didik itu mampu memahami dalil dan hikmah syariat gitu. Jadi gimana menghubungkan antara kegiatan-kegiatan dengan dalil gitu, kayak misalnya tugas piket gitu. Nah itu nanti bisa dikaitkan dengan dalil atau mahfudzat atau hadis tentang an-nadhafatu minal iman. Jadi kebersihan itu sebagian dari iman gitu. Lanjut tentang pentingnya integrasi dalam pembelajaran PAI. Jadi integrasinya dalam pembelajaran PAI itu adalah model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Jadi integrasi itu apa sih gitu. Jadi integrasi itu adalah penggabungan. Jadi apa sih gabungannya, kayak keselarasan tadi, gabungannya dalam pembelajaran PAI dengan profil pelajar Pancasila itu. Nah gitu. Tadi yang pertama PJBL. Misalnya siswa meneliti masalah sosial, misalnya ada kemiskinan atau masalah tentang membuang sampah sembarangan gitu. Nah, lalu siswa bisa diajak untuk berdiskusi dan membuat solusi menggunakan dalil Al-Quran atau hadis gitu. Misalnya di pelajaran Quran hadis, di situ ada hadis tentang menjelaskan bahwa orang yang menjual kayu bakar itu lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Jadi kayak pekerjaannya itu lebih mulia karena dengan dia itu berusaha dan tidak meminta-minta gitu. Terus yang kedua itu ada kegiatan lintas agama. Nah, kegiatan lintas agama itu apa sih? Jadi kalau misalnya di sekolah tersebut, misalnya sekolah negeri itu, kalau misalnya agamanya itu enggak hanya Islam, jadi ada berbagai agama gitu. Kayak misalnya waktu aku PLP 1 itu ngepas banget aku di negeri dan itu ada 5 agama di sekolah situ. Jadi dan juga di situ itu ada program yang namanya pembentukan karakter. Jadi pembentukan karakter itu kalau yang agama Islam itu diadakan sholat duha dan mengaji bersama di masjid. Lalu yang agama lainnya mereka itu juga berdoa sesuai keyakinan masing-masing gitu. Ada ruang agama gitu di situ. Jadi itu yang namanya kegiatan lintas agama. Serta mungkin bisa diadakan juga dialog toleransi, bakti sosial bersama sebagai wujud ukhuwah insaniyah. Jadi bakti sosial bersama itu nggak hanya agama Islam saja atau nggak hanya agama Hindu aja, Buddha aja gitu. Jadi
yang namanya bersosialisasi itu semua masyarakat Indonesia. Terus yang terakhir ada penguatan profil belajar Pancasila dalam RPP PAI. Jadi, setiap kompetensi dasar dihubungkan dengan dimensi beriman, gotong royong, dan kreatif. Nah, di sini ada kegiatan pembelajaran, misalnya nih mengadakan bakti sosial di panti asuhan. Jadi mungkin ini aku ngapain ambil gambarnya yang mungkin Islam semua gitu ya, tapi mungkin cowoknya sih Kristen sih, bisa jadi. Nah jadi itu dalam mengadakan bakti sosial itu nggak harus agama Islam gitu, tapi juga berbagai lintas agama. Nah, apa sih nilai yang terkandung gitu? Apa sih nilai yang terkandung dalam proyek mengadakan bakti sosial ini? Gitu. Jadi melatih kepedulian. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya ini ada juga gotong royong, tanggung jawab. Gitu. Lanjut, yang kedua ini ada kegiatan pembelajaran, misalnya ini ada di SMK Mas Kumambang 1 Dukun. Itu jadi guru PAI membuat absensi dan kegiatan harian siswa gitu setiap pekan. Jadi di situ ada kayak checklist sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, terus di sini juga ada cara-cara pengisian datanya, misalnya masuk atau melaksanakan itu ditulis I atau angka 1. Terus kalau nggak masuk atau nggak melaksanakan ditulis angka 0. Nah, terus jadi kalau misalnya yang cewek, misalnya dia sedang halangan, dia bisa menulis haid gitu. Di sini juga ada kolom membaca Al-Quran, misalnya dia lagi sakit atau izin jadi mahasiswa membuat catatan harian ibadah, maksudnya ini harian ibadah selama sepekan dan merefleksikan tantangan yang dihadapi. Jadi setelah mengisi 1 pekan ini akan diadakan refleksi atau evaluasi antara siswa dan guru pengampu gitu. Nah, jadi tujuannya apa sih membuat jurnal ibadah harian ini? Yaitu tujuannya untuk membentuk kemandirian dan disiplin dalam ibadah gitu. Nah, nilai profil Pancasila yang terkandung dalam jurnal ibadah harian ini adalah mandiri dan beriman, seperti nomor 1 dan nomor berapa? Nomor 4. Nah, juga ada kegiatan-kegiatan lain, misalnya kayak membuat drama atau teater Islami gitu kan bisa. Nah, jadi misalnya guru itu menugaskan murid untuk membuat drama kecil-kecilan gitu dengan tema akhlak, kejujuran, kasih sayang, atau kisah Nabi. Jadi bertujuan untuk apa? Untuk mengasah kreativitas kerjasama dan pemahaman nilai-nilai akhlak. Nah, pasti di dalam guru membuat tugas kayak drama kecil-kecilan itu pasti ada nilai-nilai profil Pancasila yang terkandung di dalamnya gitu. Misalnya ada kreatif, gotong royong, berakhlak mulia gitu. Nah, kira-kira apa sih makna kreatif sendiri? Kenapa sih bisa dijadikan nilai profil Pancasila? Jadi makna kreatif itu, nah ini ada elemennya, yaitu menghasilkan gagasan, menghasilkan karya. Jadi
membuat drama atau melakukan drama itu juga sama aja membuat karya kan gitu. Maybe I think enough. Thank you very much for your attention. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.